Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendidikan Ditinjau dari Perspektif Antropologi dalam mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan yang disusun oleh kelompok 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Edi Wardani MPD, Fakultas Tarbiyah Jurusan Manajemen Pendidikan Islam dari Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, Merangin, Jambi, tahun ajaran 2022-2023. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Nur Afifah, perwakilan dari kelompok 2 bersama rekan saya Sultan Hayanuddin. Langsung kita masuk ke latar belakang. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, disiplin meneliti interaksi faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, alam, dan lingkungan dalam perkembangan manusia dan komunitas manusia. Antropologi adalah disiplin kunci yang berkontribusi pada multikulturalisme, studi lingkungan, dan globalisasi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu atau studi tentang sesuatu. Para antropolog mengemukakan antropologi sebagai studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Tujuan dari presentasi ini yaitu mahasiswa mampu memahami tentang antropologi dan sifat keilmuan, mampu memahami tentang antropologi pendidikan sebagai disiplin ilmu, dan mampu memahami tentang kebudayaan dan pendidikan. Masuk ke pembahasan yaitu antropologi dan sifat keilmuan. Antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos berarti manusia dan logos yaitu yang berarti ilmu atau studi tentang sesuatu. Para antropolog mengemukakan antropologi sebagai studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Haviland 1999. Kotak mendefinisikan antropologi sebagai studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan tingkah lakunya, serta untuk memperoleh pengetahuan lengkap tentang keberagaman manusia. Dari definisi-definisi tersebut dapat disusun pengertian sederhana bahwa antropologi yaitu sebagai ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan, cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi, dan nilai-nilai yang dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Dengan demikian, antropologi merupakan hal yang mempelajari seluk-beluk yang terjadi dalam kehidupan manusia, dapat dilihat dari perkembangan pada masa saat ini yang merupakan salah satu dari fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Selanjutnya yaitu sifat keilmuan. Sifat keilmuan antropologi tidak membatasi pandangan pada kebudayaan tertentu. Studi perbandingan antropologi mempelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh, di mana bagian-bagiannya saling bertautan. Antropologi modern tidak memusatkan perhatiannya hanya pada kekuatan sosial dan hal superorganis. Antropologi memandang masyarakat secara dinamis, sehingga peranan sosial dan tidak terbatas mempertahankan status quo. Antropologi termasuk ilmu yang empiris. Pembahasan selanjutnya yaitu antropologi sebagai disiplin ilmu. Antropologi adalah ilmu yang pelajari tentang manusia, disiplin meneliti interaksi faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, alam, dan lingkungan dalam pengembangan manusia dan komunitas manusia. Antropologi adalah disiplin kunci yang berkontribusi pada multikulturalisme, studi lingkungan, dan globalisasi. Antropologi juga merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mengambil fokus pada studi tentang manusia dan perilaku kebudayaannya. Sebagai disiplin baru yang muncul pada paruh kedua abad ke-20, antropologi menggelar studinya untuk menguak manusia
mengikut perilaku sosial budayanya, sejak awal mula muncul di muka bumi hingga pernik budaya manusia di masa kini. Pembahasan selanjutnya yaitu kebudayaan dan pendidikan. Pendidikan, dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan adalah sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Menurut Hasan Langgulung dalam bahasannya mengenai pendidikan adalah aktivitas yang dikerjakan oleh pendidik dan filsafat-filsafat untuk menjelaskan proses pendidikan, menyelaraskan, mengkritik, dan merubahnya berdasarkan masalah-masalah kontradiksi budaya. Kebudayaan. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi, segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Jadi, kebudayaan sebagai hasil budi masyarakat dalam hal berbagai bentuk dan manifestasinya dikenal sebagai sejarah sebagai milik manusia yang tidak kaku, melainkan selalu berkembang dan berubah dan membina manusia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan kultural dan tantangan zaman tradisional untuk memasuki zaman modern. Kesimpulannya yaitu, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, disiplin meneliti interaksi faktor budaya, sosial, ekonomi, politik, alam, dan lingkungan dalam perkembangan manusia dan komunitas manusia. Antropologi adalah disiplin kunci yang berkontribusi pada multikulturalisme, studi lingkungan, dan globalisasi. Sifat keilmuan antropologi tidak membatasi pandangan pada kebudayaan tertentu. Studi perbandingan antropologi mempelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh, di mana bagian-bagiannya saling bertautan. Antropologi modern tidak memusatkan perhatiannya hanya pada kekuatan sosial dan hal superorganis. Antropologi memandang masyarakat secara dinamis sehingga peranan sosial dan tidak terbatas mempertahankan status quo. Antropologi termasuk ilmu yang empiris. Demikian presentasi yang telah kami buat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami menyadari jika dalam penyampaian presentasi kami ini kurang jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun guna pembuatan makalah ke depannya agar lebih baik. Dalam pembuatan presentasi ini, beserta tugas-tugas yang lain, saya termotivasi oleh kata-kata dari Imam Malik yang berbunyi, bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang harusnya mendatangimu. Sekian presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.